Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan leader, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video asesmen yang kedua, yaitu manajemen bisnis. Konsep bisnis dan profit. Bisnis, sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan faktor yang utama yang membedakan organisasi bisnis dan non-bisnis. Profit, selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Trade-off dari pemilik bisnis atas uang dan waktu yang dikeluarkan tercermin dalam profit. Permintaan dan penawaran dalam ekonomi pasar. Permintaan merupakan kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk, barang atau jasa. Penawaran, kemampuan dan kemauan produsen untuk menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Sumber daya organisasi bisnis ada 4, yaitu 1. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aset fisik, informasi. Tujuan dasar manajemen. Tujuan dasar manajemen adalah efisien dan efektif. Efisien adalah menggunakan sumber daya dengan bijak dengan cara yang hemat biaya. Efektif adalah membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Proses manajemen ada 4, yaitu planning, menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Yang kedua, organizing, menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan alokasikan. Yang ketiga, leading, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, controlling, proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Tipe-tipe manajer berdasarkan level. Yang pertama, top manager, yang kedua, middle manager, yang ketiga, first line manager. Tipe-tipe manajer berdasarkan area ada beberapa hal. Yang pertama, marketing manager, yang kedua, financial manager, yang ketiga, operational manager, yang keempat, human resource manager, yang kelima, administrative manager, yang keenam, order kit of manager. Kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran yaitu pertama, menyelaraskan dengan rencana strategi, yang kedua, koordinasi, yang ketiga, bagian dari pertanggungjawaban, yang keempat, sebagai dasar evaluasi kinerja. Komponen anggaran operasional yaitu 1. Anggaran pendapatan, proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual, risiko ketidakpastian. Yang kedua, anggaran biaya produksi, anggaran bahan baku, anggaran work in process, anggaran persediaan barang jadi. 3. Beban SDM, administrasi dan umum, formasi serta upah. 4. Beban penelitian dan pengembangan. Organisasi sebagai sistem terbuka. Organisasi dipengaruhi ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik dan hukum serta teknologi. Sistem yaitu 1. Kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. 2. Sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan menjadi interaksi antar bagiannya. Berpikir secara system thinking. Disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekan kepada kerangka berpikir berkaitan. 2. Cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan sehingga tidak melihat sesuatu fenomena secara statis. 3. Alat analisa untuk memahami sesuatu organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan yang kompleks. Analisis situasi dan masalah serta game teori. Analisis situasi, proses untuk memahami fenomena situasi yang terjadi, digunakan untuk merumuskan kebutuhan permasalahan yang perlu segera ditangani, merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Tingkat kepentingan urgensi ada 4. Yang pertama, tidak penting tetapi mendesak. Yang kedua, penting dan mendesak. 3. Tidak penting dan tidak mendesak. Yang keempat, penting tetapi tidak mendesak. Demikianlah video ini saya sampaikan. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leader semua.